Enggak ada. Mati Ibu Mira ada tadi. Oke, coba. Oke, fokus badannya tegak, mata difokuskan menjadi. Oke, fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Baik. Usaha kita juga tetap menerapkan yang namanya protokol kesehatan ya, mulai dari memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas dan meningkatkan imunitas ya, dan ditambah meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai. Dan hari ini kita nyanyikan lagu wajib nasional. Silakan berdiri yang bagi mengerti. 1, 2, 3. Oke, yang tegas. Semangat pagi. Pagi. Kelas 10 TPH. Presentasi yes, SMK 9 Samarinda. SMK bisa. Oke, semua sangat semangat. Silakan dulu. Dan Bapak tanya dulu. Anda semua perhatikan, apakah kalian pernah mengalami ketika kalian mencangkul kaki kalian kena luka? Ya, kenapa kena? Karena waktu membantu bapak membuat jaringan kaki saya luka Pak. Akan luka kakinya kena cangkul pada saat membantu bapaknya di ladang. Bapak tanya lagi Abraham, kenapa sehingga kakinya luka? Karena tidak memakai sepatu luka. Ananda Abraham ini tidak memakai sepatu boot sehingga kakinya luka kena cangkul. Itulah tujuan pembelajaran kita untuk hari ini Ananda semua. Pasal budaya tanaman untuk materi kedua yaitu penerapan keselamatan dan kesehatan kerja yang disingkat K3. Jadi di materi kedua Anda semua di penerapan keselamatan dan kesehatan kerja itu ada 2 kompetensi, ya, kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Di pengetahuannya kalian harus bisa menerapkan yang namanya K3. Dengan bagaimana caranya menerapkannya? 2 caranya. Yaitu kalian harus menelaah dulu pengertian K3, kemudian merinci sarana prasarana K3 dan merinci unsur, alat, bahan dan kegiatan yang berisiko. Ya, bagaimana caranya Pak untuk mencapai ketiga-tiganya itu? Langkah pembelajaran kita yang pertama yaitu kalian mulai membaca buku paket, mengamati video dan berdiskusi
kalian nanti akan mampu menelaah pengertian ketiga, merinci sarana ketiga, dan merinci unsur-unsur alat bahan kegiatan yang berisiko dengan benar, proaktif, dan bertanggung jawab. Kemudian di keterampilannya kalian nanti, setelah kalian berdiskusi nanti, ya, itu kalian berpraktek nanti untuk mengimplementasikan K3 dalam kegiatan produksi tanaman. Dalam hal ini nanti kita menyemprot gulma, ya. Bagaimana caranya Pak untuk mencapai praktek itu? Ya, ada dua caranya, Anda. Yang pertama menunjukkan SOP K3. Kemudian yang kedua, kalian mendemonstrasikan ya penggunaan alat K3 di kegiatan nanti menyemprot gulma. Langkah-langkah pembelajaran kita untuk mencapai itu, Anda, yang pertama, nanti kalian praktik dan berdiskusi ya, sehingga kalian akan nanti mampu menunjukkan SOP K3 dan mendemonstrasikan penggunaan alat K3 pada kegiatan menyemprot gulma. Kemudian Anda semua yang perlu diperhatikan, nilai ketuntasan minimal ya di materi kedua ini sama di materi pertama juga tetap nilai standar 75 baik pengetahuan dan keterampilan ya. Kalau tidak mencapai nilai 75, kalian akan mengikuti remedial, dan mencapai 75 ke atas kalian akan mengikuti yang namanya pengayaan ya. Kemudian nilai sikap harus baik. Paham ya? Efisienkan dan mengefektifkan waktu kita ya, sehingga pembelajaran kita tercapai dengan lancar. Jadi Bapak memberikan langkah-langkah pembelajaran ya. Yang pertama itu kita akan mulai nanti. Yang pertama Anda akan membaca buku paket itu yang sudah. Kemudian yang kedua, kalian setelah mengamati video nanti, kemudian mendengar penjelasannya Bapak, kalian itu bertanya nanti setelah itu ya. Kemudian kegiatan yang ketiga, kalian berdiskusi nanti dan berpraktik ya. Kemudian yang keempat, kalian mencatat hasil diskusi dan hasil praktik kalian. Sebelum kita masuk ke materi inti kita ya, siapa saya tunjuk Abraham, silakan mengaitkan. Oke, Anda semua, sebelum Bapak masuk ke materi inti kita, Bapak mau tanya dulu ya. Silakan Abraham ya mengaitkan materi yang lalu dengan materi yang sekarang. Silakan. Hubungan antara materi minggu lalu dengan yang sekarang yaitu dalam memproduksi tanaman yang akan diusahakan ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan, mulai dari pembibitan sampai pemanenan. Dalam kegiatan tersebut pasti memakai alat-alat dan bahan-bahan kimia yang bisa membahayakan keselamatan dan kesehatan kita. Iya, betul ya. Jadi di kegiatan pertama kita sudah membahas mengenai produksi tanaman ya, mulai dari persiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan sampai kepada pemanenan ya. Yaitu penerapan keselamatan kesehatan kerja. Jadi perlu diwajibkan dalam setiap kegiatan produksi tanaman. Kemudian Ratu, silakan mengaitkan materi yang sebelumnya. Hubungan materi minggu lalu dengan yang sekarang sangat berkaitan erat. Sebab dalam memproduksi tanaman yang akan kita usahakan, kita akan melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa dikatakan berisiko, seperti menyemprot rumput. Supaya tanaman kita tetap subur, dalam menyemprot rumput menggunakan racun yang dapat membahayakan hidup kita. Bagaimana supaya racun itu tidak masuk dalam tubuh kita? Salah satunya dengan pakai masker dan sarung plastik, sehingga keselamatan dan kesehatan kita terjaga. Iya, betul sekali ya. Jadi Ananda Malatul itu sudah mempersiapkan usahanya ya, yang mana usahanya Malatul ini itu dimulai dari Malatul itu ya, dari kita merencanakan produksi tanamannya, dari kita mempersiapkan lahan, kita menanam sampai memanen. Nah, dalam kegiatan produksi itu
itu banyak nanti kegiatan-kegiatan alat dan barang yang berisiko pastinya ya. Sehingga perlu kita mengedepankan yang namanya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja supaya nanti dalam kita bekerja berproduksi itu tidak ada kecelakaan kerja. Oke rekan semua, sebelum Bapak menjelaskan lebih rinci tentang penerapan K3, silakan amati video ini. Kalian sudah mengamati videonya, ya mungkin kalian itu bertanya-tanya, ya apa sih yang ada di dalam video ini, ya? Nah, masalah apakah yang terjadi di dalam video ini? Silakan Anda. Masalah apakah yang terjadi di video ini? Dapat Ya, silakan Abraham. Mohon izin Bapak menjawab masalah video tersebut adalah petani yang pingsan karena tidak memakai masker, Pak. Semua Anda ya. Jadi video tadi itu mengenai seorang petani yang tidak menggunakan namanya alat pelindung diri, yaitu dalam hal ini masker, ya. Nah, petani ini menyepelekan masker itu, ya, sehingga pada saat menyemprot dengan menggunakan racun, ya, sehingga dia pingsan, ya. Nah, itulah Anda semua yang kita bahas hari ini itu mengenai pentingnya yang namanya keselamatan dan kesehatan kerja, ya. Apakah kalian sudah tahu mengenai keselamatan kerja dan kesehatan kerja? Belum ada yang tahu ya? Iya. Oke, belum ada yang tahu. Jadi di situ Anda semua ya. Kan dulu Pak. Ya. Jadi Anda semua belum tahu ya mengenai keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Jadi keselamatan kerja itu ya dalam bekerja kita selamat dari kecelakaan atau bahaya. Ya, kemudian kesehatan kerja itu dalam bekerja kita sehat dan produktif. Ya, kalau kita tidak sehat sudah tidak bisa kerja lagi. Siapa yang mau beri makan keluarga kita? Ya, kalau kita tidak kerja. Ya, makanya itu apa yang namanya kesehatan kerja. Dan bisa dikatakan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja itu adalah usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja supaya tetap produktif. Ya, Anda semua ada berbagai macam pengertian tentang K3. Banyak yang mendefinisikan, ya, mulai dari Universitas Pasir Pengarayan, ya, dia mengatakan bahwa K3 itu adalah berkaitan dengan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan manusia, ya, ditambah lagi kesejahteraan manusia. Makanya tadi seperti Bapak bilang, kalau kita tidak sehat, tidak selamat dalam bekerja, tidak mengedepankan yang namanya K3 tadi, ya kita tidak bisa sejahtera. Tidak ada lagi yang mencari nafkah, ya kan? Nah, kemudian menurut lagi filosofi negara, ya, yaitu menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani dan rohani tenaga kerja. Jadi anak-anak semua nanti tamat dari pada saat bekerja harus mengutamakan yang namanya K3, ya, supaya jasmani dan rohani kalian itu bisa tetap utuh dalam bekerja. Nah, masih banyak lagi. Menurut peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 organisasi perburuan, kemudian menurut Robert, apa sih tujuan dari penerapan K3 itu? Kenapa terlalu penting sih? Ya, nah yang pertama Anda supaya untuk menjaga kesehatan pekerja,
Kemudian yang kedua mencegah timbulnya kecelakaan kerja. Kemudian memberikan perlindungan bagi pekerja dalam pekerjaannya dari kemungkinan bahaya di lingkungan kerja. Itu pasti ada juga bahaya yang akan didapatkan. Ya, contohnya nih yang disebabkan oleh bahan kimia. Ya, contohnya kalau kita menyemprot herbisida atau menyemprot gulma dengan racun rumput. Nah, itu kan bahan kimia yang beracun sekali ya. Nah, kalau kita tidak memakai pelindung diri, ya intinya tujuannya supaya kita dalam bekerja itu selamat dan sehat, oke? Dan tidak terjadi yang namanya kecelakaan kerja supaya kita tetap produktif. Anak-anak semua ada berbagai penyebab ya. Penyebab kalau kita di lingkungan kerja itu pasti ada juga bahaya yang akan didapatkan. Ya, contohnya nih yang disebabkan oleh bahan kimia. Ya, contohnya kalau kita menyemprot herbisida atau menyemprot gulma dengan racun rumput. Nah, itu kan bahan kimia yang beracun sekali ya. Nah, kalau kita tidak memakai pelindung diri, bahan kimia itu akan terhirup oleh kita sehingga kita akan bisa pingsan seperti tadi video yang di awal tadi. Kemudian disebabkan lagi oleh peralatan yang kita gunakan nanti dalam memproduksi tanaman itu sebagian besar adalah apa? Alat-alat yang tajam. Ya, kalau kita tidak menjaganya dengan memakai alat pelindung diri ataupun mengutamakan keselamatan kesehatan kerja, pasti kita akan terkena dengan benda yang tajam itu. Ya Anda ya. Kemudian Anda, jadi dalam keselamatan dan kesehatan kerja ya itu ada sarana prasarana yang harus kita gunakan. Yang dinamakan benda tajam seperti parang cangkul. Kalau kita mencangkul ya seperti tadi dikatakan Abraham ya, terkena cangkul tidak masuk sepatu. Kemudian topi pengaman. Topi pengaman itu ada fungsinya untuk supaya kalau kita menyemprot panas matahari tidak langsung terkena sinar matahari kepada kita, ya kan? Kalau hujan juga tidak langsung kepada kita. Kalau terkena panas matahari langsung atau hujan langsung bisa sakit ke kelapa ya. Itu ya, karena semua. Jadi anak-anak nanti ya setelah kalian nanti mempelajari materi kedua ini, materi ketiga, nanti kalian akan mempelajari yang namanya kegiatan produksi tanaman. Mulai dari persiapan lahan nanti kalian pelajari penanaman sampai panenan. Nah, seperti yang Bapak katakan di awal, bahwa dalam kegiatan produksi itu pasti anak semua nanti akan berhubungan dengan alat, bahan, dan kegiatan yang berisiko dengan apa? Terhadap keselamatan dan kesehatan kita. Oke ya? Waalaikumsalam. Pertanyaan saya, mengapa ketiga itu sangat penting dalam saat bekerja? Iya, mengapa ketiga itu penting pada saat kita bekerja? Ya, silakan siapa yang bisa jawab? Saya Pak. Oh, silakan Abraham. Mohon izin Pak menjawab mengapa ketiga itu sangat penting dilakukan, karena dalam kita bekerja tetap selamat dan sehat supaya kita tetap produktif. Jika kita tetap produktif hidup kita sejahtera. Oke, betul sekali ya. Jadi kalau kita mengedepankan ketiga, kita akan tidak. Waalaikumsalam. Kita wajib memakai alat pelindung diri yang lengkap padahal sebenarnya pengiriman pengolahan tanah membuat bedengan seharusnya kan tidak perlu memakai masker karena tidak ada bahan beracun di kegiatan pengiriman tersebut yang dapat mengganggu kesehatan kita. Oh, ada yang bisa menjawab? Saya Pak, Oh, silakan. mau dijawabnya Pak. Ya. Mengapa alat pelindung diri harus dipakai lengkap karena demi keselamatan dan kesehatan kita? Walaupun hanya kegiatan membedengan,
tetap memakai masker. Sebab siapa tahu ada cairan tanah yang masuk ke mulut kita, atau ada gas beracun dari ular tanah ular tanah untuk mempertahankan diri yang bisa mengganggu kehidupan kita. Iya, itu ya. Jangan disepelekan. Walaupun itu sepele kita lihat, tetap kita memakai APD lengkap ya untuk jaga-jaga di diri. Ada lagi yang ada bertanya? Ada lagi ya? Paham ya? Oke, Anda. Kemudian Pak yang bertanya, mengapa kalau kita tidak mengikuti SOP K3 pada saat kita bekerja akan menimbulkan bahaya? Oke, baik pertanyaannya. Ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Ya, silakan. Mohon izin Pak menjawab mengapa kita wajib mengikuti SOP K3 karena SOP K3 ini merupakan ketetapan yang harus dilakukan oleh suami pekerja sebelum bekerja, tidak boleh ditinggalkan karena kalau lalai dari SOP K3 ini akan menimbulkan kecelakaan kerja. Iya, betul sekali. Oke, Anda ada lagi yang bertanya? Saya Pak. Ya, silakan. Kemudian Pak yang bertanya, mengapa kalau kita tidak mengikuti SOP K3 pada saat kita bekerja akan menimbulkan bahaya? Oke, baik pertanyaannya. Ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Ya, silakan. Mohon izin Pak menjawab mengapa kita wajib mengikuti SOP K3 karena SOP K3 ini merupakan ketetapan yang harus dilakukan oleh suami pekerja sebelum bekerja, tidak boleh ditinggalkan karena kalau lalai dari SOP K3 ini akan menimbulkan kecelakaan kerja. Iya, betul sekali jawabannya ya. Pertanyaan jawab bagus ya. Memang betul ya, SOP 3 seperti Bapak jelaskan tadi itu sudah aturan ya yang harus kita lakukan, tidak boleh ditinggalkan ya. Jangan menyepelekan ya. Karena supaya keselamatan dan kesehatan kita terjamin ya. Dan terjadi yang namanya kecelakaan kerja. Oke, Anda semua, karena kalian sudah banyak bertanya ya, kalian sudah banyak menjawab, saling sangka menyangka, berarti kalian sudah banyak mengetahui tentang K3 ini ya. Untuk lebih banyak mengetahuinya ya, dengan K3 pengertian penjelasan K3 yang lain, kita berdiskusi ya. Silakan membentuk kelompok. Anda Bapak bagi kelompok. Yang pertama kelompok 1 itu Maratun, Dias dan Nabila. Kemudian kelompok 2 Arabella dan Rosita. Kemudian yang ketiga kelompok 3 Abraham, Gibran dan Nadia ya. Silakan berdiskusi, saling berhadapan. Silakan. Oke. Silakan berhadapan antara semua. Oke, Bapak berikan membuat kerjanya. Ya. Bapak berikan membuat kerjanya Anda. Silakan berhadapan. Jadi Bapak membuat kerjanya itu silakan dilihat langkah kerjanya ya. Di situ ada tanggalnya, nama kelompok, anggotanya, kemudian tujuan diskusinya apa, diskusinya seperti apa ya. Langkah diskusinya dia perhatikan apa perintahnya di situ. Kemudian setelah kalian berdiskusi dengan Bapak tempat kerjanya itu silakan Oke, Anda semua ya, silakan berdiskusi. Manfaatkan HP Android-nya untuk membrowsing. Silakan di browsing internetnya. Juga buku ya, buku yang Bapak sudah share itu silakan dibaca untuk menjawab pertanyaan diskusi yang Bapak berikan. Oke, ada yang mencatat, silakan hasil diskusinya dicatat. Oke, semuanya.
Jadi situ sudah ada hasilnya ya, tinggal dicatat saja. Bapak kerja, anggapan dari kelompok 2 ya, waktu ini kemudian dia ada bahannya. Oke, anda semua di kelompok 3 ini apakah sudah browsing baca buku paketnya? Ya, silakan di browsing, dibaca bukunya, menjawab pertanyaan diskusinya. Oke, kalau sudah, silakan dicatat hasil diskusinya di lembar kerja yang sudah bapak berikan. Ya. Oke, anda semua silakan berdiskusi. Sambil berdiskusi bapak nilai kalian berdiskusi antar teman ya, kembali dalam berdiskusi. Ya, anda semua, karena waktunya 5 menit sudah selesai, silakan membacakan hasil diskusinya. Oke, mulai dari kelompok pertama. Bacakan hasil diskusinya dari kelompok pertama. Silakan. Persiapan lahan, alat yang Jadi kembali ke bapak, kembali ke bapak. Semuanya kembali kalau sudah dicatat, kali kembali badannya. Kalau bapak yang karena sudah mencatat hasil diskusinya semua, jadi silakan membaca hasil diskusinya ya, dimulai dari kelompok pertama. Nanti dan pada saat mempresentasikan bapak nilai, ya. Silakan anak-anak. persiapan lahan, alat yang berisiko yaitu cangkul, karang, sabit, kain saw. Bahan yang berisiko yaitu bahan bakar kain saw. Kegiatan yang berisiko memotong kayu besar, memakai kain saw, membabat rumput dengan karang, mengolah tanah dengan cangkul. Yang kedua, pembibitan tanaman alat yang berisiko. Oke, jadi dari hasil kelompok 1, hasil diskusi kelompok siapa yang menanggapi? Pak, Ya, silakan. mengapa heran perlu dipakai di atas pembibitan? Kan tidak ada juga benar keras dari atas. Oke, bagus pertanyaan. Ada yang bisa menjawab? Ayo Pak. Ya, silakan. Betul, tapi kita juga harus jaga-jaga, siapa tahu bahan kimia yang digunakan tumpah di atas kepala kita atau parfum yang kita gunakan tiba-tiba terbatin ke arah kepala kita. Iya. Segala pekerjaan kita itu harus memakai APD lengkap ya. Walaupun itu hal yang sepele ya. Misalnya dalam pembibitan itu tidak usah pakai helm. Jangan tetap pakai helm karena suatu ketika ada musibah terjadi rasa semua apa. Ya, makanya Anda setelah kita diskusi, kita nanti situ kan Anda sudah merumuskan ya SOP K3 dari menyemprot gulma, yaitu dengan apa? Memakai alat pelindung diri yang lengkap, dimulai dari topi, kacamata, masker, pakaian dan celana yang panjang ya, dan ditambah dengan pelindung tubuh dan itu namanya apron ya. Kemudian pakai sarung tangan karet dan sepatu boot. Nanti kita akan lakukan di tempat praktik kita. Oke, Anda semua. Setelah ini kalian
mengganti pakaian praktik, kita langsung ke lahan praktik kita. Silakan Anda semua. Oke, setelah herbisidanya dicampur, Anda lihat, perhatikan ya. Itu kalian tutup tangkinya. Bantu Bapak dulu ukuran. Diambil, digendongkan Bapak dulu. Kan ya. Ini digendong dari kanan dulu ke kiri. Tangannya. Nah ya. Kemudian Anda cara nyemprotnya, Anda lihat. Ini pegang ininya dalam posisi begini ya. Ini dipencet nanti ya. Ya, lihat ininya dipencet. Kemudian nanti tugasnya yang menyemprot nanti silakan dilihat. Dipompa 2 kali gini. Jangan dipencet dulu ya. Dipompa dulu. 1, 2. Nah, kalau 3 sudah keras, jangan lagi. Berarti 2 kali aja ya dipompa. Kemudian nanti pencet ini. Dipencet ya. Contohnya ini. Nyemprot jangan melawan arus angin. Kalau anginnya berarti dari belakang. Dari sana berarti ya. Jadi kita membelakang caranya. Jadi kita langsung saja setelah dipompa. Gitu ya. Sampai airnya tidak deras lagi. Kalau sudah tidak deras, bisa dipompa kembali lagi ya. Gitu ya. Baru Oke, setelah Anda menyemprot nantinya, silakan kalian bersihkan ya. Jadi nyemprotnya itu jangan lewat dari 30 cm dari tanah ya. 30 cm minimal ya. Nah, setelah itu, setelah menyemprot kalian Anda semua, silakan kalian bersihkan ya. Bersihkan tangki. Simulasi dari Bapak, silakan nanti mempraktikannya mulai dari menggunakan APD, menyemprot sampai membersihkan ya. Setelah itu kita masuk lagi di kelas untuk mencatat hasil praktik kita ya. Kemudian kita bisa pulang ya. Oke, silakan dilaksanakan ya, dari kelompok 1 dulu ya. Kelompok yang lain bisa melihat ya. Oke, silakan. Masa aku Bentar, Pak. Nadila, aku membersihkan. Iya, Dias. Silakan Dias. Tadi lo ada yang muncul apa? Pakai maskernya, ganti maskernya aja ya. Jadi kamu sambil mati udah jelaskan ya. Ya, nanti setelah pakai dijelaskan sama yang orang menunjukkan ya. Dan dilanjut untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 untuk menjelaskan alat pelindung dari matahari. alat pelindung diri yang Alat lengkap pelindung diri yang lengkap untuk mengendalikan gulma. Topik fungsinya untuk menghindari dari cahaya matahari, terpapar dari cahaya matahari. Kacamata fungsinya terhindar dari kimia. Masker dan bahan kimia gitu kan. terhindar dari bahan kimia, hirup kimia. Buat untuk menjaga pernapasan kita, lumban Apron atau jas hujan. menjaga pernapasan kita Apron atau jas hujan dari bahan kimia. Apron atau jas hujan fungsinya untuk melindungi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan alat pelindung diri untuk pengendalian gulma. Yang pertama, topi untuk melindungi terpaparan sinar matahari, kacamata untuk melindungi mata dari bahan kimia, masker untuk melindungi pernafasan dari debu atau bahan kimia, apron atau jas hujan untuk melindungi badan dari cipratan bahan kimia, sarung tangan untuk melindungi tangan dari sentuhan bahan kimia, sepatu boot untuk melindungi kaki dari benda tajam atau bahan kimia. Itu agak maju nggak apa dikit. Ada nih. Nanti pompa dulu. Oh, apa? Lanjut. Di situ. Saya di sini ya. Ya, aman ya, Pak. Berjalan aja. Nanti kan background musik kan. Ya, nanti dikasih ya. Ngapain deh, beras itu. Ayo, mau nanya kok. Ini Pak Andri. Pompa lagi. Sampai keras. Oke. Orang kesini kan, orang sudah kesini, dia pergi. Kawal. Cukup. 1, 2, 3. Malam. Kalian aku bawa satu sama apa? Kalau sampai keluar dulu kan? Ini kelompok 3, Pak. Warga pajak pertama mau pajak itu mau tadi vaksin lu dikasih ada kalau bisa masuk corona yang
Nggak. Kenapa dia lagi buka rumah? Disusun. Disusun gitu. Ya. Itu apa? Ini kita dulu ini. Ya. Oke. Kemudian ini kalau di atas lagi. Masuk nggak pokoknya cari tepi kombinasinya lah kalau bisa Pura-pura berdua ya. Wah, videonya jangan sampai kelihatan herbisidanya, boleh kah? Boleh. Maksudnya dia menuang aja ke situ, cuman dari belakang aja Iya. ya. Nggak kelihatan herbisidanya juga. Iya. jadi nggak dibuang ya Pak? Iya, pura-pura aja buang. Kemudian nanti setelah itu apa siram air di luarnya aja. Tutup kembali ya. Lalu APD-nya dibuka semua. Taruh itu yang rapi. Baik. Ya, ya. Oke. Ambil layar bukan di luarnya. Luarnya aja. Ini basah nggak Pak? Enggak, di luarnya jadi. Langsung. Luarnya aja. Untuk step pertama kan di luarnya aja dulu, nanti baru di dalamnya. Tapi jangan masukkan air. Nah, dalamnya coba, tapi jangan masukkan air. Dalamnya. Ya. Oke, sudah. Nah, simpan itu. Halo yang membersihkan. Satu, dua, tiga. Oke, udah waktunya habis. Silakan balik ke depan masing-masing. Kemudian bacakan hasil praktiknya. Ya, diwakili perwakilan kelompok, dimulai dari kelompok pertama. Oke, silakan dibacakan hasil praktiknya. Oke, silakan. Alat yang digunakan yaitu tangki ember, pengaduk, APD. Ulang, saya dari kelompok. Kami dari kelompok. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil praktik. 1. Alat yang digunakan yaitu tangki ember pengaduk APD. 2. Bahan yang digunakan yaitu herbisidi dan air secukupnya. 2. Prosedur kerja. 1. Memakai APD lengkap. 2. Mencampur herbisidi dan air secukupnya ke dalam tangki. 3. Menyemprot gulma sasaran dengan tidak melawan arus angin. 4. Membersihkan APD dan alat semprot yang digunakan dan disimpan dalam keadaan rapi. 5. Bahan yang sisa disimpan juga dengan rapi. 3. Hasil praktik. Tidak ada kecelakaan kerja yang dialami dan penyemprotan gulma berjalan dengan lancar, walaupun tadi pada saat penyemprotan tiba-tiba arus angin berubah sehingga cairan herbisidi mengenai arah wajah. Karena memakai masker, kacamata, dan penutup kepala, maka cairan herbisidi tersebut tidak sempat membahayakan kesehatan kita. Ya, hasil praktik dari kelompok 1. Jadi mereka tidak mengalami kecelakaan kerja karena walaupun tadi arah angin berubah, angin berubah dan cuplikan bahan kimia mengenai wajah mereka, tapi mereka memakai masker yang ketat sehingga tidak terjadi yang namanya kecelakaan kerja. Beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, kita lanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Hasil praktik dari kelompok 2 yaitu Tadi kesimpulannya dibaca ya tadi. Maratul dari baca kesimpulannya. belum. Iya, makanya baca kesimpulan mengkomunikasikan hasil praktiknya. Silakan kerja soal yang Bapak sudah berikan. Silakan dikerja selama 2 menit. Ya, silakan. Oke, sudah ya. Sudah dikerjakan. Jadi Bapak jadikan PR saja karena waktu sudah habis ya.
Ya, karena sudah paham semua, sudah jelas semua, sudah menyimpulkan semua. Kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Bapak akhiri, ya kita bertemu di pertemuan ketiga ya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.